Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Monica Indri Yap Mandala di channel YouTube Yap Mandala. Sudah lama saya tidak membuat video. Kali ini saya ingin sedikit merecap tentang reminding The Great Awakening 2020. Jadi seperti yang sudah sering saya jelaskan di video saya sebelumnya, silahkan dicek untuk bisa mengikuti di video-video selanjutnya. Jadi The Great Awakening di 2020 ini kita tahu banyak sekali kebangkitan kesadaran, jadi mass consciousness ya, jadi global consciousness banyak bangkit di mana-mana di seluruh penjuru bumi, termasuk juga di Indonesia ini sendiri. Banyak indigo baru, banyak anak-anak kristal baru yang mulai mempertanyakan adanya dogma-dogma yang selama ini diberikan. Kemudian logika juga lebih terasah, kemampuan supranatural lebih keluar lagi. Jadi memang tahun ini tahun yang istimewa. Jadi bukan hanya secara spiritual tapi juga secara global di 3 sisi. Jadi dari sisi revolusi bumi, dari sisi revolusi industri, dari sisi juga revolusi spiritual. Jadi semua sisi seolah-olah inline untuk mempersiapkan, menyambut bersama-sama, menjalani nanti shifting bumi. Jadi bumi ini kan juga merupakan planet yang hidup, jadi merupakan planet hidup yang punya juga kesadaran. So Earth is also have a consciousness. Jadi bumi ini saat ini juga sedang mau shifting dari kesadaran 3D to 4D ke 5D. Maka kita pun yang berada di dalamnya, hidup di bumi ini juga punya peran dan tanggung jawab juga untuk ikut akselerasi supaya mempermudah semua prosesnya ini menjadi lebih lancar. Karena peran kita juga sangat penting ya, karena memang ini adalah momen yang dikatakan istimewa karena mungkin terjadi, memang kita ada pengulangan setiap 70.000 tahun sekali, itu menurut hitungan manusia ya. Tapi yang kali ini benar-benar istimewa karena tidak ada satupun pengulangan yang sama, fraktal, yang pola berulang tapi selalu berbeda karena kondisinya berbeda, kesadarannya berbeda, situasinya berbeda. Jadi segala sesuatu yang akan kita alami ini adalah sesuatu yang istimewa, sangat istimewa karena gak bisa diulang lagi karena memang cuma satu kali itu. Dan yang kali ini istimewa karena bumi membuka dirinya, membuka kesadarannya untuk seluruh tata surya ini berpartisipasi, ikut serta dalam proses shifting ke zaman baru nanti dalam vibrasi yang lebih tinggi. So, yang ingin saya jelaskan lebih dalam mengenai peralihan dari 3D to 4D dan 5D ini, bahwa yang dikatakan 3D itu adalah dunia dulu yang mungkin penuh dengan autopilot, penuh kontrol, penuh dualitas. Jadi kita masih menilai buruk dan baik seperti apa, masih menjudgment, banyak kemarahan, banyak dogma-dogma yang nggak sesuai kemurnian ajaran yang sebelumnya, semakin berkembang sesuai dengan kepolitik dan kepentingan elit bumi, kepentingan penguasa. Itu yang kita katakan sebagai dunia 3D yang selama ini kita jalani. Nah, sebagian dari kita sudah bergerak ke 4D dan 5D. Jadi 4D itu kita sudah berada pada level frekuensi love. Kemudian 5D itu level frekuensinya sudah di enlightenment dan joy. Jadi kita tidak lagi melihat hitam putih sebagai sesuatu yang benar dan salah, tapi semuanya itu adalah sebagai suatu keutuhan. Karena kita nggak akan mengenal baik jika kita tidak mengenal jahat atau buruk. Kita nggak akan mengenal dingin kalau kita nggak mengenal panas, dan sebaliknya. Eksistensi dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi di level 4D dan 5D ini kita sudah tidak lagi menjudge apakah orang itu baik, orang itu jahat, orang itu pantas dibunuh atau tidak, segala macam. Sudah nggak berbicara itu karena bagi kita semua baik adanya. Semua itu adalah energy. All there is energy and consciousness yang memang punya perannya masing-masing. Jadi
Memang ada orang yang berperan sebagai antagonis, ya biarlah demikian. Ada orang yang berperan sebagai protagonis, biarlah demikian. Semua sudah ada pada jalurnya sendiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita fokus pada peran kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam memasuki zaman baru ini supaya bumi juga menjadi semakin mudah adalah kita deal in with ourselves. Jadi kita tidak perlu memusingkan atau mengurusi orang lain yang memang nggak perlu kita urusin. Kita perlu cukup untuk fokus pada diri kita sendiri, pada pengembangan diri, healing diri sendiri, mengasah diri sendiri, supaya kita bisa memiliki vibrasi yang cukup minimal di 4D, di level frekuensi love, sehingga secara otomatis vibrasi yang kita miliki itu bisa berpengaruh pada mereka yang terkait, yang terhubung, karena kita tahu satu sama lain. Kita punya matrix dan the field itu sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ketika kita bisa membawa vibrasi kita jauh lebih tinggi, mereka yang kita sayangi atau yang kita terhubung dengan kita pun juga akan ikut merasakan manfaatnya, merasakan akselerasinya. Makanya salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi adalah komunitas. Komunitas itu dalam arti terhubunglah atau dekatlah dengan mereka yang memang sudah memiliki vibrasi yang tinggi, mereka sudah memancarkan cinta, sehingga kita juga akan terpengaruh dalam arti yang positif, karena satu sama lain adalah energi yang bervibrasi pada frekuensi tertentu dan satu sama lain saling mempengaruhi. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah banyak orang salah kaprah. Jadi dikiranya ketika kita shifting ke dunia baru, zaman baru itu adalah suatu tempat yang baru. No, it's not. Itu still here, tetap di bumi yang sama, tetap di yang kita hidup selama ini, hanya saja dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi 4D dan 5D itu it's more like a state of consciousness. Jadi seperti state atau level kesadaran tertentu, jadi bermain di frekuensi tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sadari bahwa banyak orang berkata, oh aku ingin tetap di 3D aja karena orang-orang yang aku sayangi ada di 3D, biarlah aku nggak ngikut kemajuan zaman apa segala macam, aku tetap di 3D supaya aku bisa membantu menyadarkan mereka yang belum sadar, orang-orang yang aku sayangi. No, it's not working that way. Kita mau nggak mau, kita ketika frekuensi bumi ini naik, kita juga akan naik. Nah, semua juga akan dipaksa naik, dan kita hanya bisa membantu ketika kita sudah berada di level yang juga lebih tinggi, bukan bermain di 3D lagi. Justru kita bisa membantu mereka yang kita sayangi ketika kita sendiri sudah naik ke level 4D dan 5D. Seperti itu. Jadi bukan kita sengaja turun level ke 3D, no, it's not like that. Karena justru mereka yang sudah punya kesadaran 4D dan 5D akan realize, jadi akan menyadari bahwa pada vibrasi yang lebih tinggi itu mereka akan jauh lebih mudah untuk membantu yang lain yang masih berada di vibrasi yang lebih rendah. Dan sebenarnya rendah atau tinggi itu it's just a measure ya. Jadi hanya alat ukur untuk mempermudah. Padahal sebenarnya kalau kita mengatakan soal kesadaran consciousness itu saya lebih suka menggunakan expand consciousness. Jadi memperluas kesadaran dalam arti kita memiliki kesadaran yang punya sudut pandang yang lebih luas, sehingga kita bisa memaklumkan yang lain yang memang belum punya sudut pandang yang seluas itu. Jadi sama ketika kita melihat angka 9 di sisi seberang sana akan melihat angka 6, kita melihat angka 9. Apakah yang kita lihat beda? No, it's still the same. Angka yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Sepertilah kita kalau expand consciousness adalah kita memperluas sudut pandang kita dengan kita memaklumkan atau mencoba memposisikan diri kita di berbagai macam sudut pandang lain yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya. Itu dikatakan expand consciousness. Jadi semakin orang berkesadaran tinggi, dia tidak akan semakin frontal, dia tidak akan semakin menjudge orang lain sebagai salah atau benar, atau jalannya sendiri yang benar harus lewat jalan ini saja, jalan lain tidak pernah. No, semakin orang berkesadaran tinggi, dia akan semakin mengetahui bahwa everything is fine, everything is perfect, everything is okay, all is well. Jadi jalannya ada banyak, caranya juga ada masing-masingnya. Semua kita di sini juga adalah jiwa-jiwa pembelajar yang masih berproses dalam bumi ini. So everything is okay, fine. Kita hanya sedang berperan sesuai dengan apa yang telah kita sepakati sebelumnya di bumi ini untuk memberikan pengaruh vibrasi dan memberikan
inspirasi bagi yang lain yang memang sudah terhubung dan ingin belajar lebih dalam lagi, karena sesungguhnya kita semua ini adalah pecahan atau facet dari Tuhan yang maha pembelajar. Jadi saat ini pun kita belajar, dan tujuan kita hidup saat ini adalah untuk mengalami semua pembelajaran itu sehingga semakin memperlengkap the wholeness, keseluruhannya. Oke, untuk yang terakhir sebelum video ini saya akhiri kali ini, saya ingin berbicara tentang energi yang di bulan Agustus ini, terutama 88-2020, 8 Agustus 2020. Sebelum itu mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang sesuatu, silakan bisa di request di komen di YouTube-nya, bisa di subscribe, di request pertanyaannya apa, nanti juga akan menginspirasi saya untuk membuat video baru untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kembali ke energi di bulan Agustus. Jadi seperti yang saya katakan, 2020 ini sangat-sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah event di bulan Agustus ini, di 8 Agustus 2020. So banyak orang yang juga sudah menyebarkan di Facebook ya, it's a gate, it's a portal. Nah, sebenarnya yang ingin saya katakan bahwa kalau kita sudah melampaui ruang dan waktu, sebenarnya tidak ada waktu-waktu khusus, karena time itulah singularity dan tidak linear, sehingga tidak benar-benar ada waktu khusus yang tepat harus tanggal segitu, jam sekian terjadi sesuatu yang memang bisa membawa kebaikan bagi kita. Tapi semua itu adalah pendekatan-pendekatan sebaik mungkin yang bisa kita berikan, sehingga dalam hitungan manusia untuk tanggal tertentu, bulan tertentu, segala macam itu punya efek yang memang khusus bagi perkembangan baik fisik maupun spiritualitas kita. So itu hanya pendekatan, tapi tidak perlu terlalu attach pada hal-hal tersebut. Bebaskan saja, merasakan saja apa yang memang dirasakan nyaman, terlepas dari itu mau jam berapa, waktu kapan, segala macam, karena itu juga sebuah ilmu yang kita pelajari, astronomi, astrologi dan segala macamnya itu, reading horoskop segala macam adalah salah satu pendekatan yang kita gunakan untuk bisa memberikan panduan terbaik bagi mereka yang belum bisa melampaui ruang dan waktu, sama seperti tarot. Nah, untuk bulan Agustus ini sebenarnya energinya akan mulai menanjak tinggi-tinggi sekali, itu sudah dimulai tanggal 3 Agustus. Jadi start 3 Agustus mulai itu sampai seminggu ke depan, 3 sampai puncaknya di 8 sekitar itu ya. Itu energi bumi sedang, frekuensinya sedang benar-benar bagus untuk bisa kita manfaatkan sebagai tools untuk kita bisa akselerasi dan shifting, yaitu dengan ikut mengizinkan diri kita untuk merasakan dan connect ke energi bumi itu sendiri ya. Jadi waktu yang tepat untuk kita bisa meditasi dan memiliki afirmasi khususnya dalam permintaan khusus terkait dengan koneksi ke penyeberangan dimensi. Jadi itu bisa dua hal ya. Yang pertama adalah kita bisa mengirimkan koneksi atau energi dengan higher being atau dengan leluhur, atau jika kita bisa artikan lebih lain lagi, dengan mereka yang kita sayangi yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Jadi untuk other spirits yang mungkin masih belum mengalami penyempurnaan, kita di saat-saat 3 Agustus sampai 8 Agustus nanti kita bisa membantu untuk mendoakan mereka untuk terhubung dan mengirimkan doa-doa kebaikan bagi mereka supaya bisa lebih lancar lagi di perjalanan selanjutnya. Nah, dan yang kedua adalah itu adalah koneksi yang khusus, koneksi portal terbuka untuk kita bisa shifting ke kesadaran yang lebih tinggi, ke expand consciousness, ke sesuatu yang lebih dikatakan lebih tinggi, karena kita bisa kontak ke higher self kita dengan lebih mudah lagi. Jadi ya, manfaatkan kesempatan ini. Bagaimana caranya? Satu adalah meditasi, kedua pemurnian diri ya. Jadi bisa menggunakan mandi air garam, mandi air kembang,
atau mungkin kalau ada yang mau berendam di laut, jadi istilahnya mandi air garam, atau pasang smooth stick untuk memurnikan diri kita supaya koneksinya bisa lebih nyambung lagi dengan bumi maupun ke other dimension yang ada. Nah, cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah melalui makanan dan minuman yang kita minum. Nah, ini tiap orang bisa berbeda karena kondisi fisikal dan apa yang ada dalam diri kita tuh punya the fit matrix yang berbeda. Jadi saya nggak bisa menyarankan harus minum atau harus makan banyak sayuran, atau idealnya seperti itu ya, banyak sayuran. Tapi karena kondisi kita benar-benar unik dan istimewa, saya mengajak untuk kita mendengarkan diri sendiri dengan lebih peka lagi. Dalam arti kadang ada saatnya kita merasa tidak enak badan, kadang tapi justru kita ingin minum yang dingin-dingin. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kadang kita biasanya tidak suka jeruk tapi tiba-tiba pingin jeruk. Nah, saya mengajak kita untuk lebih peka mendengarkan, karena higher self kita, malaikat pelindung kita tuh sedang berbicara pada kita tentang apa yang sebenarnya tubuh fisik kita ini butuhkan agar bisa semakin align dengan spirit etheric body kita, dengan asupan makanan dan minuman yang memang sesuai dengan diri kita masing-masing. Jadi lebih peka mendengar. Nah, cara lebih peka mendengar itu adalah salah satunya bisa dibantu dengan media seperti mandala, smooth stick, bath salt, mandi air garam, air kembang, atau apapun yang memang dupa atau yang biasa kita lakukan. Atau bisa juga dengan musik, sound bath, healing dengan crystal singing bowl dan sebagainya. Oke, saya rasa itu dulu untuk Agustus ini, bisa benar-benar dimanfaatkan untuk mereka yang terhubung, yang saya juga sudah pernah ajarkan teknik manifestasi. Jadi teknik manifestasi itu juga sangat baik dilakukan mulai tanggal 3 sampai 8 Agustus ini, terutama spelling mantra untuk witches ya, para witches yang memang sudah punya mantra untuk manifestasi, terutama materi, juga bisa dilakukan di bulan ini. Energinya sangat bagus sekali, manfaatkan. Seperti yang saya katakan, reminding kembali apa yang kita lakukan dan apa yang serius kita konsentrasikan, fokus dengan ketekunan dalam 6 bulan ini, itu akan menjadi bekal bagi kita untuk 3 tahun ke depan. Jadi ini benar-benar penting sekali. Oke, itu saja. Sambung lagi di video selanjutnya. Salam Mandala, saya Monica Indri Yap Mandala.